wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Syifa. Oh, kenapa Syifa tidak hadir? Sakit, Bu. Oh, sakit. Oke, tapi yang lainnya hadir ya. Hadir, Bu. Oke. Baik anak-anak, ada yang tahu materi kita tentang apa hari ini? Tentang sistem pernapasan, Bu. Ada yang tahu apa itu sistem pernapasan? Bu. Ya, silahkan Jani. Sistem pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan. Jadi benar ya tadi yang Jani jelaskan tentang sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan itu proses memasuknya udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara dari sisa dalam tubuh ke lingkungan. Jadi proses pernapasan pada manusia ini terjadi secara sadar maupun tak sadar. Jadi dalam proses pernapasan ini ada dibagi jadi dua, yaitu proses pernapasan secara sadar dan proses pernapasan secara tidak sadar. Ada yang tahu apa itu proses pernapasan sadar dan proses pernapasan tidak sadar? Tidak tahu, Bu. Jadi pernapasan secara sadar itu terjadi apabila kita melakukan pengaturan-pengaturan saat bernafas. Misalnya pada latihan cara menarik nafas panjang, kemudian menahannya beberapa saat lalu mengeluarkannya. Sedangkan pernapasan secara tidak sadar itu pernapasan yang dilakukan secara otomatis dan dikendalikan oleh saraf otak. Misalnya pernapasan yang terjadi pada saat kita tidur. Jadi pernapasan ini terbagi jadi dua ya, yaitu pernapasan secara sadar dan pernapasan tidak sadar. Selanjutnya kita ke struktur pernapasan pada manusia. Ada yang tahu apa saja struktur pernapasan pada manusia? Tidak tahu, Bu. Pernapasan pada manusia itu ada hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Ada yang tahu hidung itu untuk apa? Tempat masuknya udara. Oke, bagus. Jadi hidung itu tempat keluar masuknya udara, benar. Dan di dalam hidung itu terdapat ujung-ujung saraf yang menangkap zat-zat kimia yang terkandung dalam udara, sehingga kita bisa mengenal berbagai macam bau seperti bau bangkai, wangi, harum, dan lain sebagainya. Terus ujung-ujung saraf tersebut juga kemudian akan mengirimkan impuls ke otak. Ada yang tahu selanjutnya apa lagi selain hidung? Selanjutnya yaitu faring. Ada yang tahu apa itu faring? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi faring itu merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu laring. Jadi laring ini disebut juga dengan pangkal tenggorokan. Di laring ini juga terdapat dua cabang yang membentuk saluran makan yang disebut dengan esofagus dan saluran pernafasan yang disebut dengan trakea. Jadi trakea ini bagian dari laring ya. Selanjutnya untuk mengatur fungsi tersebut, laring ini memiliki katup yang dapat membuka dan menutup yang disebut dengan epiglotis. Katup ini berfungsi untuk mengatur jalannya udara dan makanan. Itu sebabnya makanan kita itu tidak mungkin berhenti di laring ini karena adanya katup itu. Selanjutnya trakea. Trakea ini merupakan bagian dari laring yang tersusun dari tulang rawan yang terbentuk seperti cincin dengan panjang kurang lebih 10 cm.
Selanjutnya yaitu bronkus dan bronkeolus. Ini merupakan percabangan dari trakea. Bronkus ini bercabang menjadi dua, yaitu ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Salah. Salah. Bronkus dan bronkus. Oke. Lanjut ini enggak itu. Selanjutnya yaitu bronkus dan bronkeolus. Bronkus dan bronkeolus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus ini bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan terbagi menjadi tiga, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi dua, bronkeolus. Yang tadi maksud ibu bronkus kanan bercabang menjadi dua, bronkeolus. Menjadi tiga bronkeolus. Selanjutnya yaitu paru-paru. Ada yang tahu apa itu paru-paru? Tempat sistem pernapasan. Ya, boleh. Jadi paru-paru ini merupakan organ yang paling penting ya untuk makhluk hidup khususnya. Jadi paru-paru ini untuk proses pernafasan. Paru-paru ini juga merupakan organ yang terletak pada dada, tepatnya di atas bagian diafragma. Terus paru-paru ini juga dibungkus oleh dua lapis laput paru-paru yang disebut oleh pleura. Selanjutnya semakin ke dalam paru-paru ini akan ditemui dengan gelembung-gelembung halus yang disebut dengan alveolus. Ada yang tahu alveolus itu memiliki apa? Fungsinya Bu. Ya, boleh. Fungsinya itu tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Jani. Jadi alveolus ini berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Juga pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Selanjutnya, ada yang tahu proses pernafasan manusia itu dibagi menjadi berapa? Tidak tahu Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi proses pernafasan pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi itu merupakan proses pengisapan oksigen dari luar ke dalam paru-paru, di mana otot diafragma ini berkontraksi, maka diafragmanya mendatar. Dan pada waktu inspirasi maksimum, otot-otot tulang rusuk ini berkontribusi sehingga tulang rusuk ini bisa terangkat. Keadaan ini menambah besarnya rongga dada. Mendatarnya diafragma dan terangkatnya tulang rusuk ini menyebabkan rongga dada bertambah besar, diikuti mengembangnya paru-paru sehingga udara bisa keluar masuk melalui hidung. Sedangkan proses ekspirasi ini terjadi pengeluaran karbon dioksida dan uap air dari paru-paru keluar tubuh. Otot-otot yang berada di dinding diafragma itu menyempit karena udaranya terdorong keluar paru-paru. Selanjutnya kita ke pernafasan dada dan pernafasan perut ya. Ada yang tahu apa itu pernafasan dada dan pernafasan perut? Tidak tahu Bu. Baik, akan Ibu jelaskan kembali. Jadi pernafasan dada itu terjadi apabila otot-otot pada tulang rusuk ini berkontraksi. Jadi akibatnya tulang rusuk ini akan naik dan volume rongga dada akan lebih kecil daripada udara luar. Karena perbedaan volume atau tekanan udara ini, maka udara luar masuk ke dalam rongga dada sehingga terjadi proses inspirasi. Sedangkan pada pernafasan perut ini terjadi apabila otot diafragma atau sekat rongga dada ini mendatar dan volume rongga dada membesar sehingga tekanan yang diberikan dalam rongga dada lebih kecil daripada udara di luar. Akibatnya udara masuk
masuk. Selanjutnya Ibu kasih tugas untuk kalian ya, untuk diskusi dengan kawan sebangkunya mengenai faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan dan kelainan pada sistem pernafasan. Silahkan kalian diskusi ya. Baik, Bu. Bagaimana rekaman diskusinya? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, coba silahkan presentasikan atau sampaikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan dengan kawan sebangku kalian. Baik, Bu. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang pertama, umur. Jadi umur itu sangat membedakan antara orang tua dan anak-anak itu, frekuensi pernapasnya berbeda. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki itu umurnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan, jadi dia mengambil O2-nya itu lebih banyak. Yang ketiga itu adalah suhu tubuh. Jadi suhu tubuh itu sangat mempengaruhi sistem pernapasan. Suhu tubuh kita sedang tinggi dan sedang turun itu berbeda. Yang keempat itu posisi tubuh. Jadi posisi tubuh seorang akan dipengaruhi terhadap kebutuhan energinya. Jadi perbedaannya itu pada saat orang tegak dan orang berbaring itu berbeda. Yang kelima, kegiatan tubuh. Pada saat kita beraktivitas dan setidak beraktivitas itu frekuensinya berbeda. Yang selanjutnya itu adalah kapasitas paru-paru. Volume paru-paru manusia sangat terbatas sehingga hanya dapat menghirup udara sebatas kapasitas paru-paru. Nah, volume paru-paru setiap manusia berbeda-beda sesuai dengan ukuran paru-paru, kekuatan dan cara bernapasnya. Jika kita bernapas secara normal, maka udara yang kita hirup dan hembuskan adalah sebanyak 0,5 liter. Volume udara sebanyak itu disebut udara pernapasan atau udara tidak. Yang selanjutnya itu adalah kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama itu asma, kedua sinusitis, bronkitis, tuberkulus. Sudah cukup. Oke, beri aplaus untuk Jania sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi apa yang dikatakan dan yang sudah dijelaskan oleh Jani tadi sudah benar ya, faktor yang mempengaruhi sistem yang mempengaruhi dari frekuensi pernafasan itu ada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, kegiatan tubuh, dan kapasitas paru-paru. Penyakit sistem pernafasan itu benar juga ada asma, sinusitis, bronkitis, tuberkulosis, juga ada yang seperti emifisema, pneumonia, difteri, rinitis, dan asfiksi. Nah, untuk penyakit ini, penyakit asma ini yang pertama, ini merupakan salah satu penyakit yang gejalanya itu seperti susah bernapas, batuk, dan bunyi nafas seperti mendesah. Selanjutnya yaitu sinusitis. Ada yang tahu penyakit sinusitis itu apa? Tidak tahu. Baik, penyakit sinusitis ini penyakit yang terjadi pada rongga hidung atau yang disebut dengan radang hidung. Jadi penyakit ini memiliki gejala seperti adanya penyumbatan di hidung, ingus berbau, dan sakit daerah sinus yang terserang. Sedangkan penyakit bronkitis ini terjadi karena adanya radang pada selaput lendir seperti trakea dan saluran bronkia atau bronkiolus. Gejalanya ini seperti demam, dada terasa nyeri, dan mengalami batuk. Sedangkan untuk TBC, penyakit ini seperti yang kita tahu ya, penyakit TBC ini merupakan penyakit yang menular. Dengan jika seseorang mengalami penyakit TBC ini akan mengalami peradangan pada dinding alveolus sehingga difusi O2-nya akan terganggu. Baik, apakah
simpulkan sistem materi hari ini, Jani. Jadi sistem pernapasan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus, dan paru-paru. Nah, lalu ada faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang pertama umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, kegiatan tubuh, dan kapasitas paru-paru. Yang selanjutnya itu ada kelainan paru-paru, ada asma, bronkitis, sinusitis. Cukup dulu. Oke, benar ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini seperti yang dikatakan oleh Jani, kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan itu kurang satu, yaitu TBC. Jadi mungkin materi kita cukup sampai di sini. Untuk tugas minggu depan, Ibu kasih tugas kalian jelaskan bahaya rokok bagi sistem pernafasan. Dikumpulkan minggu depan.